Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas Waalaikumsalam. 5C yang melakukan observasi di PT Kurniasindo, yaitu pembuatan surpet. Di sini kami berjumlah dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ramdhani, yang kedua ada Heri Firdaus, yang ketiga ada Rifki Bulkini, yang keempat ada Muhammad Rizal Saputra. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara Heri. Untuk itu kepada saudara Heri silahkan. Profil dan riwayat perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadikan perusahaan surpet skala nasional. Misinya, 1. Menjaga kualitas produk, 2. Harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor, 3. Melakukan inovasi baru, 4. Didukung dengan link agen marketing. Awal bisnis yaitu berjualan usaha kain atau tekstil, mengembangkan usahanya menjadi usaha di bidang konveksi atau pengrajin, seperti pembuatan surpet, bantal, guling. Berkembang dikarenakan mempunyai partner dengan yang mempunyai bahan pokok yaitu kapuk. Pertama, cabang didirikan di Kubang. Tahun berdiri cabang di Garut, tahun 2016. Mempunyai bisnis bernama Nina Mariana dan Budi Kosasi. Karyawan saat ini mencapai kurang lebih 45 orang, diantaranya 25 perempuan dan laki-laki 20 orang. Karyawan dihitung per hari. Lingkungan usaha. Perusahaan ini berdiri di Kampung Kiara Lawang yang asalnya suatu perusahaan yang bergerak hanya di. Setelah adanya perkembangan dan permintaan konsumen, akhirnya pemilik perusahaan mendirikan atau membuat pabrik pembuatan surpet dan lainnya sebagainya. Dengan ini mampu membantu perekonomian masyarakat sekitar dan memberdayakan ibu rumah tangga dan sumber daya manusia yang ada di lingkungannya. Analisis SWOT perusahaan PT Kurniasindo. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Dari David tahun 2008, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. SWOT adalah singkatan yang berbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, strength. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lainnya yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapitalitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Ketiga, opportunity. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan lingkungan perusahaan. Keempat, threat atau ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Indikator faktor internal dari PT Kurniasindo. Kekuatannya, pertama, menggunakan bahan berkualitas. Kedua, memiliki ketebalan berbeda dengan kompetitor lainnya. 6. Pembuatan surpet sesuai pemesanan. 7. Memiliki banyak mitra skala nasional. 8. Proses pembuatan cepat. Harga yang lebih tinggi karena memiliki bahan kualitas di atas kompetitor lainnya. 2. Akses lokasi strategis. 3. Keuntungan sangat kecil karena menjual rendah. 4. Banyak kompetitor yang bergerak di bidang yang sama.
5. Keluar masuknya pegawai karena tidak adanya aturan yang diterapkan. 6. Minimnya keselamatan dan kesehatan kerja. 7. Pembuatan berhenti jika bahan baku susah didapatkan. 8. Minimnya stakeholder. Indikator faktor eksternal. Peluang atau opportunity. 1. Permintaan pasar yang tinggi. 2. Banyak peminat. 3. Menambah karyawan agar dapat meningkatkan produksi. 4. Membuka cabang. 5. Menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku. 6. Menambah alat mendukung produksi. 7. Menambah alat transportasi untuk mengangkut barang. 8. Menjual secara online di berbagai marketplace. Adapun ancamannya, 1. Banyak pesaing yang di bidang yang sama. 2. Musim penghujan karena akses penjualan terhambat. 3. Bahan baku yang susah didapatkan, turunnya permintaan. Cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi penjualan. Lalu COVID-19 yang berpengaruh terhadap penjualan karena daya beli masyarakat menurun. 7. Tren yang berubah-ubah. Lalu munculnya pesaing baru. Baik, terima kasih kepada Saudara Heri yang telah menjelaskan dan memperkenalkan bagaimana perusahaan PT Kurniasindo. Yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rijal. Kepada Saudari Rijal dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada tabel matrik profil kompetitor. Adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan menggunakan kekuatan dan kelemahan relatif pesaing dengan dibuatnya tabel ini akan menjelaskan tentang kelebihan atau keunggulan kita dengan pesaing. Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Menurut Dr. Randes Robert Sambolon, MPA, analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai internal dan lingkungan. Nah, di sini ada tabel faktor strategis, yang dimana yang pertama memiliki harga dengan bobot 0,8, ratingnya 2, bobot skor 1,6. Perbandingan antara PT Kurniasindo dengan CP Indo Kaspana, ratingnya 1 dan bobot skor 0,8. Bobotnya rating 4, bobot skor 2,8. Perbandingan dengan Kaspana, yang lain sebagainya, dengan ditotalkan berbobot 0,8, rating 4, bobot skor 3,2. Mohon maaf pemoderator, izin ulang. Dengan total PT Indo bobot skornya 14,1 dan CP Indo Kaspana 11,4. Dengan demikian, total dari faktor strategis PT Kurniasindo lebih unggul. Next. Dan selanjutnya ada faktor analisa strategis IPAS dan EPAS. Analisis sektor strategi internal dan eksternal adalah pengelolaan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis. Nah, di sini ada tabelnya atau faktor-faktor strategi yang dimana ada kekuatan. Yang pertama menggunakan bahan berkualitas dengan bobot 0,9, 0,6. Terus memiliki berbagai model, rating 3 dan berjumlah 2,4. Yang ketiga memiliki berbagai motif dan warna, 0,8. Rating 2, jumlah 1,6. Yang keempat menjadi
menjual secara eceran dan partai atau borongan, memiliki bobot 0,8 dengan rating 1,6. Yang kelima, memiliki ketebalan berbeda dengan kompetitor dengan bobot 0,7, rating 3 dan jumlah 2,1. Yang keenam, pembuatan survei sesuai pemesanan dengan rating 3 dan berjumlah 2. Memiliki banyak mitra channel, bobotnya 0,8 dengan rating 2 dan dengan bobot 0,6, ratingnya 3 dan berjumlah 1. Dengan total keseluruhan jumlahnya bobot 5 dan jumlahnya 13,6. Oke. Dan yang kedua, kelemahan. Nah, untuk total keseluruhannya berjumlah bobot 4,1 dan jumlah 11,5, total 4,7, jumlah 11, total jumlah 9,7 dan 25,1. Next. Yang selanjutnya ada peluang. Dengan total bobot 4,8, rating 20 dan jumlah 12,9. Dan yang keempat ada ancaman atau threats. Dengan total bobot jumlahnya ada 5 dan 14,2. Dengan total jumlah 9,8 dan 27,1. Selanjutnya. Dan selanjutnya ada. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah menjelaskan faktor-faktor strategis yang ada di perusahaan PT Kurniasino. Yang bisa kita ketahui dari tabel tersebut terlihat bahwa PT Kurniasino memiliki keunggulan di kekuatan, sedangkan memiliki kelemahannya itu pada faktor peluang yang lebih kecil dibandingkan dengan faktor ancaman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rifki. Oleh karena itu, pada Saudara Rifki dipersilahkan. Matriks SWOT. Menurut Rangkuti, pada tahun 2006, matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan. Sini ada tabel, ada eksternal, ada internal. Kekuatan, 1. Menggunakan bahan berkualitas, 2. Memiliki berbagai model, 3. Memiliki berbagai motif dan warna, 4. Menjual secara eceran dan partai atau borongan. Kelima, memiliki ketebalan berbeda dengan kompetitor. Yang keenam, pembuatan survei sesuai pemesanan. Yang ketujuh, memiliki banyak mitra berskala nasional. Berdelapan, proses pembuatan cepat. Kelemahannya, yang pertama, harga yang lebih tinggi karena memiliki bahan kualitas di atas kompetitornya. Yang kedua, akses lokasi strategis. Ketiga, keuntungan sangat kecil karena menjual rendah. 4. Banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. 5. Keluar masuknya pegawai karena tidak adanya aturan yang diterapkan. Dan keenam, minimnya keselamatan dan kesehatan kerja. 7. Pembuatan berhenti jika bahan baku susah didapatkan. 8. Minimnya stakeholder. Selanjutnya, peluang. 1. Permintaan pasar yang tinggi. 2. Banyak peminat. 3. Menambah karyawan agar dapat meningkatkan produksi.
Yang keempat, membuka cabang. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku. Yang keenam, menambah alat pendukung produksi. Yang ketujuh, menambah alat transportasi untuk mengangkut barang. Yang kedelapan, menjual secara online di berbagai marketplace. Selanjutnya, ancaman. 1. Banyak pesaing di bidang yang sama. 2. Musim penghujan karena akses penjualan terhambat. 3. Bahan baku yang susah didapatkan. 4. Turunnya permintaan. 5. Cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi penjualan. Keenam, COVID-19 yang berpengaruh terhadap penjualan karena daya beli masyarakat menurun. 7. Tren yang berubah-ubah. 8. Munculnya pesaing baru, SO, yaitu perusahaan harus dapat memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang di pasaran, yaitu dengan memperbaiki dan terus berinovasi agar bisa bersaing dengan kompetitor selanjutnya. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja agar lebih nyaman dan aman. ST yang selanjutnya yaitu memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman dari kompetitor, yaitu bisa dengan cara memperkuat daya saing perusahaan sehingga tidak ada celah bagi lawan untuk menjatuhkan. Walaupun ancaman sebenarnya akan selalu ada, tetapi dalam upaya kita memaksimalkan dan hasilnya serahkan kepada Allah. Next. Diagram SWOT. Analisis SWOT sebagai cara untuk mencocokkan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, bisnis ataupun strategi yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan meminimumkan kelemahan dan ancaman. Sini ada diagram SWOT-nya. Koordinat analisis internal, SW. Eksternal, OT. Jadi pada 2,1. Keputusan manajerial. Posisi perusahaan ada berarti ancaman memiliki kekuatan dari internal. Situasi ini menandakan bahwa sebuah perusahaan yang kuat namun sedang yang besar. Artinya kita meningkatkan kekuatan yaitu dengan menggunakan strategi diversifikasi, yaitu kondisi perusahaan berada di kondisi yang mantap, namun menghadapi ancaman yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperbanyak strategi perusahaan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Rifki yang telah menjelaskan mengenai strategi penggabungan antara keempat SWOT dan diagram SWOT. Yang selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya bacakan yaitu berdasarkan hasil analisa tabel kompetitor, maka PT Kurniasindo memiliki keunggulan yang tinggi dari kompetitornya yang sesama membuat barang sejenis. Dikarenakan PT Kurniasindo mempunyai bobot yang lebih besar yaitu sebesar 14,1 daripada perusahaan lain yaitu yang berbobot 11,4. Yang kedua, berdasarkan hasil analisa IPAS, jumlah faktor strength atau kekuatan di perusahaan PT Kurniasindo adalah 13,6 dan memiliki kelemahan 12,5 sehingga jumlah totalnya yaitu 25,1. Berdasarkan analisis EPAS atau eksternal
Jumlah faktor eh, opportunities atau peluang adalah sebesar 12,9 dan threat atau faktor ancaman yang berjumlah 14,2 sehingga ditotalkan sebesar 27,1. Yang selanjutnya berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT dan faktor yang tepat untuk diterapkan dari strategi, strength, dan opportunities karena dengan melihat kekuatan dan peluang usaha tersebut akan meningkat atau berkembang dengan pesat. Yang selanjutnya berdasarkan hasil analisis diagram SWOT, koordinat internal terdapat pada titik 2,1 dan koordinat eksternal terdapat pada titik minus 1,3 sehingga koordinatnya terletak pada 2,1 dan minus 1,3. Dari koordinat tersebut menunjukkan ke arah pada kuadran 2 yang berarti situasi ini tidak diuntungkan atau tidak terlalu rugi. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.